Kembali lagi kita belajar matematika wajib bersama Bu Melda. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu program linear. Peta konsepnya adalah program linear ini nanti kita akan memodelkan matematika dari permasalahan program linear. Kemudian dari modelnya itu kita cari kendala berbentuk sistem pertidaksamaan linear dan model matematika dari fungsi tujuan. Jadi ada kendala dan juga ada tujuan. Dari kendala dan tujuan itu nanti kita akan menentukan nilai optimum fungsi tujuan dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, yang nanti bisa kita menggunakan dua metode, yaitu uji titik sudut dan garis selidik. Menotasikan pernyataan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui bagaimana cara menotasikan pernyataan. Jadi dari tulisan berbentuk pernyataan, kemudian kita notasinya itu seperti apa. Nah, misalnya ini pernyataan. X tidak kurang dari 5. Berarti X tidak kurang, lebih dong berarti dari 5. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 5. Jadi tidak kurang dari 5. Kalau 5 boleh enggak? Kalau ada tanda seperti ini berarti boleh. Di sini ada kalimat tidak kurang. Berarti kalau kurang baru tidak boleh. Jadi kayak tidak kurang dari 5. 5 boleh, 4 tidak boleh, ya. Kemudian X sekurang-kurangnya 6. Berarti yang paling kecilnya tuh 6, berarti nilainya tuh 6 ke atas. Nah, seperti ini. Jadi X lebih besar dari sama dengan 6 gitu. Jadi 6 ke atas. Kemudian X tidak lebih dari 8. Jadi jangan lebih dari 8. Berarti nilainya itu 8 yang paling besar. Maka X lebih kecil sama dengan 8. Jadi angkanya nanti 8, 7, 6, dan seterusnya. X paling banyak 9. Nah, ya paling banyak tuh 9 ya. Jangan sampai lebih dari 9. X di antara 2 dan 5. Angkanya berarti 2. X di antara 2 dan 5. 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5. Jadi di antara berarti 2 dan 5 bukan termasuk, berarti angkanya itu 3, 4 ya. Nah, sekarang X kurang dari 10, tetapi tidak kurang dari 3. X-nya kurang dari 10, berarti nggak boleh dong 10. Nah, nggak boleh 10. Kemudian tetapi tidak kurang dari 3, berarti lebih dari 3. Berarti X-nya di antara 3 dan 10. Kemudian, nah seperti ini misalnya permasalahan program linear. Rindi adalah seorang siswa yang gemar membuat roti. Ia memiliki keinginan agar kegemarannya itu dapat membantu perekonomian keluarganya. Rindi berkeinginan untuk membuat 2 jenis roti, yaitu roti jenis A dan roti jenis B. Satu roti jenis A memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Sedangkan satu roti jenis B memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Tepung yang tersedia di rumah Rindi hanya 3 kg dan menteganya 1,2 kg. Dalam penjualannya nanti nih ya, si Rindi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000 dari sebuah roti jenis A dan Rp2.000 dari sebuah roti jenis B. Dengan bahan yang tersedia itu dan besarnya keuntungan yang ingin didapat dari setiap jenis roti, berapakah banyaknya roti jenis A dan roti jenis B yang akan dibuat oleh Rindi agar keuntungannya maksimum. Nah, ya. Jadi seperti itu. Dia bisa bikin 2 jenis roti ya, tetapi di rumahnya dia cuma punya tepung 3 kilo sama mentega 1,2 kilo. Sedangkan bahan-bahan ingin membuat roti jenis A memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Sedangkan kalau membuat roti jenis B 100 gram dan mentega 50 gram. Nah, dari bahan-bahan yang tersedia itu dan bahan-bahan yang diperlukan, berapa sih yang bisa Rindi buat, roti yang bisa Rindi buat gitu ya.
Kemudian berapa keuntungannya jika roti A itu kalau dijual untungnya 3.000, sedangkan kalau roti B untungnya adalah 2.000. Nah, bentuk tabel permasalahan program linearnya kita bisa buat seperti ini. Jadi, yang pertama jenis rotinya itu anggaplah si A adalah roti jenis A ya, dan B adalah roti jenis B. Kemudian bahan tepung, bahan mentega. Nah, di sini bahan tepung tadi kan A 200 gram, sedangkan menteganya 25 gram. Nah, jenis B bahan tepungnya 100 gram, bahan menteganya 50 gram. Nah, ini dalam gram. Nah, persediaannya adalah tadi 3 kilo. Nah, ini dibuat gram. Jadi 1 kilo itu kan 1000 gram. Maka 3 kilo jadi 3000 gram. Kemudian 1,2 kilo juga jadi 1200 gram. Nah, ini besar keuntungan dari masing-masing roti. A 3000 dan B 2000. Nah, oleh karena banyaknya roti A dan B itu belum kita ketahui, maka kita misalkan nih, jadi banyaknya roti jenis A kita ganti jadi X buah, banyaknya roti jenis B kita rubah jadi Y buah. Nah, dengan X dan Y bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini tandanya X lebih besar sama dengan 0. Artinya kemungkinan si Rindi akan membuat roti jenis A itu adalah 0, 1, 2, 3. Berarti di atas 0 gitu ya. Kemudian roti jenis B juga sama, lebih besar sama dengan 0. Artinya bisa tidak membuat, bisa buat 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Perhatikan tabel di atas dapat diperoleh pertidaksamaan berikut. Jadi yang baris pertama kita lihat informasi dari tepung ya, dari tepung. Jadi 200 X ya ditambah 100 Y sama dengan 3000 ya, 3000. Jadi nilai ini menjadi nilai yang paling kecil, yaitu dibagi dengan angka 100 ya. Jadi 200X jadi 2X, 100Y jadi Y, 3000 jadi 30. Jadi kita perkecil. Kemudian ini juga sama, lihat dari mentega. 25X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 1200, atau kita perkecil dibaginya dengan angka 25 ya. Jadi ini jadi X, 50 dibagi 25 jadi 2Y, 1200 dibagi 25 jadi 48. Jadi keempat pertidaksamaan di atas merupakan kendala 1, 2, 3, dan 4 bagi suatu persoalan untuk memaksimumkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kita lihat dari keuntungan. Jadi kalau 3000X ya ditambah 2000Y berapa nanti keuntungan yang akan kita peroleh. Model matematika dari permasalahan linearnya itu kita bisa menuliskannya seperti ini. Memaksimumkan fungsi tujuan fx sama dengan 3000x ditambah 2000y dengan kendalanya 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 30, x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 48, X lebih besar sama dengan 0, X elemen bilangan real, dan Y lebih besar dari 0, Y juga elemen bilangan real. Matematika permasalahan program linear kita bisa fungsi tujuan dari suatu masalah program linear adalah fungsi yang akan dioptimalkan. Jadi kita akan memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Fungsi tujuan disebut juga fungsi objektif. Nah, yang di sini namanya fungsi objektif. Sedangkan kendala disebut juga syarat ya, pembatas dari masalah program linear. Dalam menentukan nilai optimum fungsi tujuan, kita bisa menggunakan metode titik uji. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
Gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala masalah program linearnya. Tentukan koordinat titik-titik sudut dari daerah penyelesaian itu. Substitusikan koordinat setiap titik sudut ke dalam fungsi tujuan. Tentukan nilai terbesar atau nilai terkecil fungsi tujuan. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil menunjukkan nilai minimum. Jadi tergantung pertanyaannya. Nah, Ibu akan coba menyelesaikannya dengan cara kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini bisa kalian unduh juga di Play Store. Ini juga compatible dengan HP ya, jadi bisa digunakan di handphone bagi yang tidak punya komputer. Tadi kendalanya itu ya, masih ingat nggak yang ini kendalanya? Nah ini 2x ditambah y lebih kecil dari 30, x ditambah 2y lebih kecil dari 48, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Kan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini bisa di-download secara gratis, bisa juga compatible dengan handphone, jadi bisa digunakan di HP ya. Yang tadi itu kita punya fungsi tujuan yaitu f x, y sama dengan 3000x ditambah 2000y ya. Kemudian fungsi kendalanya kita buat persamaan terlebih dahulu. Persamaan berarti tandanya sama dengan. Nah, maka akan jadi garis seperti ini. Sedangkan kalau pertidaksamaannya beda ya. Jadi ada daerah penyelesaiannya tuh yang ini gitu ya, yang warna biru. Kemudian kendala kedua, x ditambah 2y sama dengan 48. Kita buat pertidaksamaannya, x ditambah 2y lebih kecil dari 48. Nah, sudah ada batasnya tuh ya dari sini. Nah, daerah penyelesaiannya. Kemudian ada lagi x lebih besar sama dengan 0 ya. Kita juga buat x sama dengan 0. Kemudian y sama dengan 0. Buat juga x lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini nih. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang paling gelap ya, yang paling gelap. Nah, kita bisa buat titik-titik sudutnya nih, sudutnya di sini ya, yang paling gelap. Kita hilangkan dulu yang pertidaksamaannya. Kita biarkan yang ada garisnya. Pilih yang ini, pilihnya adalah yang intersect, artinya perpotongan garis ya, garis dengan garis. Jadi perpotongan garis sumbu Y dengan kendala yang kedua. Nah, ini. Kemudian perpotongan kendala pertama dengan kendala kedua. Kemudian kendala pertama dengan garis X, nah sumbu X dengan sumbu Y. Nah, ini harusnya di sini ya, cuman ini karena tidak jelas kita delete aja, nggak ada tandanya, delete. Yang A juga mungkin ibu salah klik ya. Nah, jadi ini tandanya. Jadi titiknya itu 0,24, C itu 4,22, D itu 15,5. Nah, sebelum kita mengetahui mana yang maksimumnya, ibu ingin jelaskan yang tiga ini nih, titik-titik tiga. Jadi X itu kan roti jenis A dan Y itu roti jenis B. Nah, di titik ini itu si Rindi itu dia tidak buat roti A,
hanya buat roti B sebanyak 24. Sedangkan kalau Rindi buat roti A-nya 4, bisa membuat roti B-nya 22. Nah, kalau buat roti A semua maka 15 roti A-nya dan tidak membuat roti B berdasarkan tepung dan mentega yang dia miliki, ya. Kita pengen tahu nih mana yang maksimum ya, biar keuntungannya tuh maksimum. Kalau dia cuma buat roti B, berapa untungnya? Kalau dia buat roti A-nya 4, roti B-nya 22, berapa untungnya? Ya, kalau buat cuma roti A-nya 15, berapa untungnya? Nah, kita bisa pilih yang ini. Klik tanda 3 ini, ganti ke spreadsheet ya. Nanti muncul seperti ini. Nah, yang pertama ini kita namakan titik ya. Sedangkan ini fungsi tujuan. Titik yang akan kita uji adalah titik B, C, dan D. Kita di sini ketik B, C, D. Nah, titik-titiknya itu akan ada. Kita tinggal masukkan F dalam kurung B, enter, F dalam kurung C, enter, F dalam kurung D, enter. Nah, ini nih yang ini tuh nilai yang akan diperoleh si Rindi atau keuntungan yang akan diperoleh oleh Rindi dengan bahan-bahan yang tersedia, dengan roti yang akan dia buat. Nah, ini yang akan diperoleh tuh seperti ini. Kalau Rindi itu tidak membuat roti A, hanya membuat roti B sebanyak 24, maka dia akan memiliki keuntungan 48.000. Kalau Rindi itu membuat roti A-nya 4 buah, roti B-nya 22, maka yang akan diperoleh oleh Rindi adalah 56.000. Kemudian kalau Rindi hanya membuat roti A saja, berarti Rindi akan memperoleh keuntungan yang 45.000. Jadi yang maksimum itu adalah yang 56.000, sedangkan yang minimum itu adalah yang 45.000. Tadi pertanyaannya adalah berapa jumlah roti yang dibuat oleh Rindi agar keuntungannya maksimum. Berarti jawabannya adalah Rindi harus membuat roti A sebanyak 4 buah dan roti B sebanyak 22 buah. Nah, inilah fungsi materi yang kita pelajari hari ini. Jadi dengan kondisi kita yang seadanya ya, kayak si Rindi tadi punya tepung hanya 3 kilo, mentega hanya 1,2 kilo, tapi dia ingin membuat roti A dan roti B dengan takaran yang tadi udah dijelaskan gitu ya. Maka dengan keterbatasan itu, bagaimana dia mendapatkan keuntungan itu seperti ini gitu ya. Ini sih sederhananya seperti ini. Tapi sebenarnya kan kalau di dalam dunia nyata sebenarnya ada telurnya, ada pernipannya gitu ya. Kemudian juga dari permintaan, banyaknya tuh sukanya roti apa gitu ya. Cuman sederhananya tuh seperti ini sama ya. Ini juga banyak nanti digunakan di ke aplikasi kehidupan yang lain. Boleh sekalian tanyakan apa sih gunanya gitu ya, hubungannya materi ini dengan kehidupan kita sangat dekat ya. Nah, contohnya lagi yang akan kalian kerjakan adalah ini, ibu sudah buat soal ya, latihan yang harus kalian kerjakan dengan cara yang tadi ibu sudah jelaskan. Dan soal buat kalian kerjakan di rumah ya. Ini juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kan banyak tuh dari kalian juga yang suka posting-posting di Facebook, Instagram, jual-jual baju. Kalau ini kita misalnya mau jual baju, jual batik ya, kain batik, tapi belinya 2 jenis aja gitu. Jadi jualnya tuh 2 jenis, yaitu kain batik Baduy dan kain batik Cikadu gitu. Kita ingin
jumlah kain batik yang dibelinya tidak lebih dari 25 helai. Jadi belinya tuh jangan banyak dulu lah, kita belanjanya 25 helai dari semuanya itu. Dan modalnya punya 4.200.000 rupiah. Nah, sedangkan kita modalnya nih belinya, kalau batik Baduy itu harganya 150.000, sedangkan kalau batik Cikadu 200.000. Nah, tapi kita jualnya nih sesuai pasaran misalnya ya. Jadi kalau jual batik Baduy ini 50.000 keuntungannya. Jadi di pasarannya misalnya 200.000. Kemudian sedangkan batik Cikadu 270.000, ini yang premium banget ya kan. Untungnya itu kita dapat 70.000. Nah, tentukan masing-masing banyaknya jenis kain batik yang akan ia beli agar labanya maksimum. Berapa sih kain batik dari 25 helai itu, maksudnya si kain batik Baduynya berapa helai, kain batik Cikadunya berapa helai, tapi totalnya itu semuanya adalah 25. Berapa yang mau kita beli agar untungnya maksimum. Jadi yang pertama sih harus buat model matematikanya dulu gitu ya. Model matematikanya ibu bantuin ya. Jadi yang pertama itu nanti kalian buat tabel. Buat tabel, ini namanya kain ya. Di sini Baduy, di sini Cikadu ya kan. Di sini apa tuh? Persediaan ya. Nah, di sini harga. Ini harganya 150.000, 200.000. Tapi punya uang cuma 4.200.000 ya kan. Nah, terus ini nanti keuntungannya. Ini dapatnya 50.000. Kalau Cikadu 70.000. Tapi jumlahnya itu totalnya adalah 25 ya. Boleh sih seperti ini bikinnya, tidak ada yang baku gitu ya. Jadi kendalanya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya fungsi tujuannya tahu ya. Fungsi tujuannya itu apa? Dari keuntungan ya. Dari sini nih. Ini anggap si X, ini anggap si Y. Ini ditambah ini gitu ya. Berapa tuh ya, ibu nggak akan ngasih tahu. Terus kendalanya itu yang pertama ibu bantuin ya dari jumlah. Jadi anggaplah X ditambah Y ya, tidak lebih dari 25 kan ya, pengennya 25. Nah, kalau di sini apa? Dari harga. Nanti diperkecil. Ya, udah. Sama X mah lebih besar dari 0. Kalau kendala keduanya dari harga ya. Harga berapa tuh? 150 dan seterusnya, kerjain ya. 150.000 X ditambah 200.000 Y, enggak tega ibu, lebih kecil dari 4.200.000.
200. Nah, tapi ini diperkecil nih. Perkecil biar angkanya nggak terlalu gede seperti ini, dibagi berapa biar kecil. Ya sama, X-nya lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Ini tahu ya, dari sini, dari keuntungan. Ya, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Jangan lupa isi kolom komentarnya karena itu sebagai absensi kalian, dan kerjakan soalnya sebagai nilai kalian ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.